Fakultas India Putra dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Kesehatan Kita, dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Teman-teman, apakah kalian tahu? Pada tahun 2017, Surabaya pernah loh menduduki posisi sebagai kota e-commerce nomor 1 di Indonesia. Hal ini memicu peningkatan aktivitas logistik di perkotaan yang menimbulkan kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur, hingga ketidakstabilan pekerjaan di sektor logistik. Dari web sumber berita Detik Jatim tahun 2025, Surabaya juga tercatat sebagai salah satu dari 5 kota termacet di Indonesia dengan kecepatan rata-rata hanya 26,9 km per jam. Selain itu, lonjakan e-commerce makin terasa saat event tanggal kembar seperti 10.10, 11.11 atau Hari Besar Nasional yang membuat pengiriman paket melonjak dan memberi tekanan besar pada sistem logistik. Karena itu, inovasi dan solusi selalu menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan nilai strategi sektor ini. Dari sinilah ide kami terciptakan. Yang pertama, ini adalah halaman landing page Skyway, tempat pengguna melihat tampilan awal berisi informasi umum dan akses ke fitur utama. Lalu ada halaman tracking untuk melacak posisi paket secara real-time mirip seperti saat kita mengecek resi pengiriman. Berikutnya, di halaman admin terdapat dashboard utama dengan live map seluruh drone aktif yang bisa dipantau secara langsung. Melalui fleet management, admin dapat memantau status tiap drone, apakah sedang terbang, idle, atau maintenance. Di menu segments, semua data pengiriman bisa dilihat sekaligus digunakan untuk membuat pengiriman baru. Sistem akan otomatis menentukan rute terbaik menggunakan algoritma PSO agar jalur pengiriman lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, Skyway dirancang untuk memudahkan pemantauan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan proses pengiriman berjalan lebih cepat serta terkontrol dengan baik. Rumus ini menunjukkan posisi partikel ke I pada iterasi ke T. Setiap partikel mewakili satu rute drone dari titik awal ke tujuan lewat beberapa waypoint. Rumus ini menggambarkan kecepatan tiap partikel. Nilainya menentukan arah dan seberapa jauh partikel bergerak di iterasi berikutnya. Rumus Haversian ini digunakan untuk menghitung jarak dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat lintang dan bujur agar jarak drone lebih akurat. Rumus ini menghitung nilai fitness, semakin kecil biaya F, semakin tinggi fitnessnya. Artinya jalur drone semakin efisien dan aman. Rumus ini memperbaiki kecepatan partikel, gerakannya dipengaruhi oleh arah sebelumnya, posisi terbaiknya sendiri, dan posisi terbaik seluruh swarm. Dengan rumus ini, posisi partikel diperbarui sesuai kecepatan barunya, membawanya ke titik yang lebih baik di peta pencarian. G-base adalah posisi terbaik yang ditemukan semua partikel. Ini rute paling menjanjikan yang terus dikejar swarm. Dan yang terakhir, G-base pada iterasi terakhir menjadi jalur optimal rute drone paling efisien, aman, dan bebas tabrakan. Ini adalah fungsi biaya total. Nilainya berasal dari panjang lintasan ditambah penalti jika drone terlalu dekat dengan bangunan. Rumus penalti ini menghitung seberapa dekat jalur drone dengan gedung. Semakin kecil jaraknya, semakin besar penalti yang diberikan. Program ini berfungsi untuk menjalankan sistem deteksi berbasis YOLO versi 11. Model ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi area drop pad atau yang bisa disebut landing pad, yaitu titik khusus tempat drone melakukan pendaratan. Dengan algoritma YOLO V11, sistem dapat mendeteksi pola dan simbol pada drop pad secara real-time menggunakan kamera, sehingga drone bisa mengenali lokasi pendaratan dengan lebih akurat, cepat, dan aman. Pada tahap akhir, dilakukan pemasangan sambungan konektor daya baterai untuk menyalurkan suplai listrik menuju mini PC sebagai pusat kendali sistem. Mini PC ini terhubung dengan berbagai komponen utama seperti flight controller, modul telemetri, dan kamera agar seluruh sistem dapat berjalan stabil. Setelah koneksi daya tersambung dengan baik, proses dilanjutkan dengan pengaturan sistem melalui remote control.
pengaturan ini meliputi kalibrasi sensor, sinkronisasi komunikasi antar perangkat, serta pengujian fungsi propulsi drone. Pada tahapan akhir dilakukan melalui proses monitoring, di mana seluruh parameter penerbangan, status daya, dan respon kontrol diamati secara real-time. Dengan ini, tim dapat memastikan bahwa sistem drone Skyway sudah siap beroperasi dengan aman dan efisien. Dan inilah saatnya drone Skyway terbang mengudara.